Hai, aku Alira Wida dari kelas 2YA 37. Nah, di sini kita akan mengupas kebijakan makroprudensial. Apa itu kebijakan makroprudensial? Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan membatasi terjadinya risiko sistematik. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistematik agar sistem keuangan berfungsi optimal. Sebelumnya nih, kita harus tahu dulu apa itu risiko sistematik. Risiko sistematik adalah risiko yang bisa menyebabkan gangguan besar di seluruh sistem keuangan. Risiko ini dapat menyebar dengan cepat melalui interkoneksi antar institusi keuangan maupun sektor lain. Oleh karena itu, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan efek yang meluas atau disebut juga dengan efek spillover. Oke, yang kedua itu ada peran Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia itu berperan sebagai otoritas makroprudensial yang memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan makroprudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi moneter dan sistem pembayaran yang saling terkait dengan stabilitas keuangan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kebijakan makroprudensial dengan mikroprudensial. Jadi ini tuh kayak perbedaan antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, kalau makroprudensial itu fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sedangkan mikroprudensial itu berfokus pada kesehatan institusi keuangan individual saja. Oke, yang keempat itu ada instrumen kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Terdapat 4 instrumen utama kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang itu mencakup. Yang pertama itu ada CBB atau Countercyclical Capital Buffer yang mengatur cadangan modal bank sesuai siklus ekonomi. Yang kedua itu ada LTV, yaitu adalah Loan to Value Ratio. Yang ketiga itu ada RIM, itu rasio intermediasi makroprudensial. Dan yang terakhir ada PLM atau penyangga likuiditas makroprudensial. Nah, instrumen-instrumen tadi itu digunakan untuk mencegah risiko penyaluran kredit berlebihan dan menjaga likuiditas bank. Oke, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua itu dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan yang ketiga ada KSSK atau Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan koordinasi kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya itu ada protokol manajemen krisis. Nah, jika Bank Indonesia ini sedang mengalami manajemen krisis, Bank Indonesia ini memiliki protokol manajemen krisis keuangan untuk mencegah dan menanggulangi guncangan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Protokol ini meliputi langkah-langkah yang pertama ada pencegahan, kedua ada identifikasi risiko, dan yang terakhir ada penanganan krisis secara cepat dan efektif bersama lembaga terkait. Oke, yang terakhir, ini ada implementasi kebijakan makroprudensial di Indonesia. Menyesuaikan instrumen dengan kondisi perekonomian nasional agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Jadi implementasi kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka regulasi yang jelas, seperti PBI, yaitu Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Dewan Gubernur atau PDG.
Materi-materi tadi yang saya dapatkan itu dari situs resmi Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id. Nah, yang di sana itu terdapat buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berjudul Mengupas Kebijakan Makroprudensial yang diterbitkan pada tahun 2016. Begitulah penjelasan mengenai kebijakan makroprudensial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur pamit diri. See you. Bye-bye.